Kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Perhatikan, kita akan mempelajari ini nanti ya. Ini Kasparov sebagai putih melawan Nikolic asal Bosnia. Ini dimainkan di Linares tahun 97. Nanti kita lihat bagaimana cara Garry Kasparov, juara dunia ke-13, dengan langkah yang sangat orisinil memainkan pembukaan Scott atau pembukaan Skotlandia. Ini bentuknya kuda setelah E4, E5, kuda F3, kuda C6, D4, E5 pukul D4, kuda pukul D4, dan kuda F6. Pukul, ini masih teori pembukaan Scott ya. Pukul dengan B7, C6. Bagaimana kita lihat setelah E5 nanti Kasparov dengan langkah-langkahnya yang original atau orisinil bisa membuat lawannya tidak berdaya, malah bisa langak-pelongok karena tidak harus berbuat apa. Menteri E7, Menteri E2, kuda D5. Masih teori C4. Pembukaan ini juga dulu pernah dimainkan ketika Kasparov melawan Anand ya, kejuaraan dunia tahun 95. Tadi kita lihat B3 ya. Ini langkah Nikolic setelah B3, G5. Ide yang cukup luar biasa, memang pernah dimainkan oleh Anand dengan cukup bagus ya, cukup berhasil kita lawan Kasparov. G5, kita tahu bahwa memang Kasparov sangat dalam sekali dalam persiapan openingnya, dengan langkah persiapan G3, gajah G7, gajah B2 dari putih. Hitam di sini melanjutkan rokade pendek dan dilanjutkan oleh Kasparov dengan kuda D2. Terus berusaha bertukar di E5, dan di sini kita lihat Kasparov melanjutkan dengan Menteri H5, arah ke pertahanan Raja Hitam. Sekarang ada ancaman C4 pukul D5. Menghindar kuda B4, ancamannya sudah jelas. Skak benteng di C2. Apa langkah putih? Di sini putih tidak menghiraukan ancaman di C2. Sedikit kita analisa ya. Kuda C2, raja, pukul, kuda C2 A1. Ini maksud Kasparov. Dalam analisanya nanti banyak ancaman
ke jantung pertahanan hitam yang sangat berbahaya sekali. Ini tentunya dihindari oleh hitam, tidak ingin ambil varian itu, namun menutup jalur H putih dengan langkah G4. Trik yang sangat baik sekali dari Kasparov mencegah kuda C2 sekaligus ada ancaman menang materi dengan langkah A3. C5 ancam kuda dengan A3, kuda C6 dan putih terus berkonsentrasi memusatkan para perwiranya terhadap serangan Raja Hitam. Setelah gajah D3 ini, ancaman di H7, kalau H6 bisa dipukul aja, F6-nya ya, G4-nya jatuh. Dorong F5, pukul, masih ancaman ke H7. Pukul sambil jaga H7, E5-nya dengan gajah G7. Ini buah yang tidak aktif juga turut berperan dalam penyerangan. Ya. Ini ancamannya pukul di E5 semua ya, ancamannya ya. Kita lihat ini ancamannya, ancaman putih ya, ancaman. Ini ancaman putih. Paksa harus dicegah oleh hitam. Langkah hitam di sini kita lihat D6. Nah, di sini tidak terburu-buru pukul G4 dengan gajah atau dengan menteri, tapi ancam kuda C6 yang masih gantung. Jaga dengan gajah B7, baru dipukul dengan menteri H5 G4. Ini juga ada ancaman menang materi seandainya raja menghindar. Ini bisa dipukul kembali dengan gajah B7 dan F4. Bagaimana langkah hitam setelah menteri G4? Akhirnya tutup dengan menteri E7 G7. Tempo dulu sekali, gajah D5 cek. Raja H8, ini pukul E5-nya dengan gajah B2. Pukul kembali dengan bidak. Pukul, udah unggul bidak ya, sederhanakan. Udah unggul berapa bidak? 2, masih 1. Ini langkah, lihat langkah-langkah yang sangat baik sekali dari Kasparov. Sepertinya langkahnya biasa-biasa saja, tapi bisa buat lawan tak berdaya, atau bisa juga lawannya pelangap-pelongo. Nggak tahu harus berbuat apa. Kuda E4.
maksud ganda ya, jaga dan ancam. Benteng AD8, pukul C5-nya, menghindar E6 ya, dan langkah orisinil terakhir dari Kasparov yang membuat kita menyerah. Salah satu partai terbaik Kasparov dalam menghancurkan pembukaan, menghadapi hitam dengan pembukaan skop. Terima kasih.